Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan membahas struktur dasar kalimat dalam bahasa Arab untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Bahasa Arab SD atau MI dosen pengampu Bapak Saripudin. Nah, dalam bahasa Arab, apa itu kalimat? Jadi kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah, harus mengandung makna yang lengkap dan terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama, jumlah ismiyah atau disebut kalimat nominal. Yang kedua, jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Kunci memahami suatu bahasa adalah dengan cara memahami pola atau struktur kalimatnya. Kita akan mempelajari struktur kalimat bahasa Arab, terutama struktur kalimat inti. Adapun struktur kalimat inti dalam bahasa Arab minimal harus tersusun dua kata. Yang pertama ada isim ditambah isim, yang kedua isim ditambah fi'il, dan yang terakhir fi'il ditambah isim. Jadi pola kalimat isim ditambah isim dan isim ditambah fi'il dengan jumlah ismiyah. Sedangkan pola kalimat fi'il ditambah isim disebut jumlah fi'liyah. Jadi secara sederhananya kita boleh mengatakan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Di sini terdapat ciri-ciri dan contohnya. Yang pertama, ciri-ciri ismiyah dimulai dengan isim atau disebut dengan kata benda, terdiri dari mubtada, subjek, dan kabar predikat. Contohnya, al-waladu nasyitun, artinya anak laki-laki itu rajin. Ciri-cirinya di sini dimulai dengan fi'il, kata kerja, terdiri dari fi'il, fa'il, dan opsional yang disebut maf'ul bih. Contohnya, kataba al-waladu ad-darsa, artinya anak laki-laki itu menulis pelajaran. Kedua kalimat berikut memiliki makna yang sama. Zahaba Zaidu dan Zaidun zahaba. Keduanya bermakna Zaid telah pergi. Hanya saja lazimnya bila kita ingin menyusun kalimat yang mengandung fi'il, sebaiknya menggunakan jumlah fi'liyah. Struktur paling dasar dari jumlah ismiyah terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama ada mubtada, subjek, atau pokok kalimat biasanya berupa isim yang disebut kata benda atau marfu yang disebut berharakah dhammah. Kabar predikat memberikan informasi tentang mubtada. Contohnya, yang kedua ada kabar predikat memberi informasi tentang mubtada. Contohnya, al-jawu jamilun, yang artinya cuaca indah. Jadi al-jawu ini mubtada yang artinya cuaca, dan jamilun kabar yang artinya indah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il dalam susunan kalimat. Yang pertama, pola kalimat fi'il lazim, yaitu fi'il ditambah fa'il, predikat ditambah subjek. Contohnya kalimat Zaid telah duduk. Jadi jalas satu predikat dan Zaidun itu subjek. Kata kerjanya jalasa disebut lebih dulu dari pelaku subjek. Yang kedua ada pola kalimat fi'il muta'addi, yaitu fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Jadi predikat ditambah subjek ditambah objek. Contoh kalimatnya Zaid sedang membaca Al-Quran. Jadi yaqra'un disebut predikat, Zaidun disebut subjek, dan Al-Quran disebut objek. Nah, di sini terdapat perbedaan dua jenis kalimat. Teman-teman bisa lihat pada PPT saya. Lanjut, fi'il adalah predikat kata atau yang disebut dengan kata kerja. Fa'il adalah subjek pelaku, dan maf'ul adalah objek yang dikenai perbuatan atau korban. Kata untuk fa'il dan maf'ul bih bisa diambil dari jenis isim yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Tadi kesimpulan dari pembahasan saya hari ini,
Struktur dasar kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu jumlah isim ismiyah, kalimat nominal, dan yang kedua jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, kata benda, dan tersusun dari dua unsur pokok, yaitu mubtada sebagai objek dan khabar sebagai predikat. Kalimat jenis ini umumnya menyampaikan keadaan dan sifat suatu objek. Dan sementara itu jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il yang disebut kata kerja, kemudian diikut oleh fa'il, pelaku, dan dapat dilengkapi dengan maf'ul bih, objek. Jika kata kerjanya transitif. Nah, jadi kalimat jenis ini digunakan untuk menyampaikan tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek. Nah, pemahaman terhadap kedua struktur dasar ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena apa? Karena seluruh bentuk kalimat dibantu berdasarkan pola dasar tersebut. Dengan menguasai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, pelajar akan lebih mudah dalam memahami dan menyusun serta menganalisis kalimat dalam bahasa Arab secara tepat dan efektif. Sekian pembahasan saya hari ini, terlebih terkurang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.